Yang gue lucu adalah lu kenapa gini, Liverpool kalah di Carabao, Liverpool kalah di FA, Liverpool kalah di Champions League, dia tetap lebih bagus dari MU musim ini aja. The point is iya, gak ada urusan gitu loh. Ini lu fokus dan nikmatin aja emang tim lu lagi di bawah deh. Daripada walaupun memang dipantik ya. Memang dipantik. Kita bahas lagi nih pemantiknya nih di Indonesia apa nih yang bikin fanbase bertengkar. Ya itu aja. Provokator-provokator yang menurut gue agak hiperbola kayak gitu ya. Tapi ya buat gue serunya sepak bola kan kayak gitu kan. Ini pasti banyak fans Liverpool nggak setuju. Tapi gue bilang kekalahan di FA ini kecil atau besar berdampak. Kecil atau besar akan berdampak ke sisa musim Liverpool. Besar, iya. Gua ini unpopular opinion ya. Tapi gue bilang akan berdampak karena semangat treble itu udah pupus dan tinggi banget. Gue yakin sih ngelihat dalam hati ya, dalam hati ya dibilang. Cuman ya itu kadang nggak realistis karena kalau kita tahu lapis squadnya memang belum memadai buat treble. Kemon Reds tersingkir dari FA Cup. Soalnya nggak punya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Gue sekarang kalau inget Liverpool inget dua fans itu emosional yang kebanyakan makan sate kambing gitu. Darah tinggi itu. Kenapa sih? Aneh banget. Oke, sekarang kita bahas Liverpool dulu nih. Liverpool terpaksa harus angkat koper dari FA Cup ya. Tersingkir dari FA Cup setelah kalah melawan Plymouth Argyle lah, gue nggak tahu. Tim Championship yang berada di zona degradasi. Antah berantah lah udah. Antah berantah. Tapi jujur gue di karir mode pernah pakai Plymouth ini tuh. Pernah. Gue lupa cuman main-mainnya siapa. Cuman gue menarik karena ini termasuk tim yang gak gue tahu gitu. Biasanya kan kalau Championship masih ada kita tahu gitu. Iya, ini udah gak diperhitungkan. Udah gak diperhitungkan karena ya udah. Bahkan ketika gue main 2 atau 1 tahun lalu gitu dia belum ada di Championship setahu gue deh. Masih di bawahnya Championship aja. Tim promosi bahkan ini. Kayaknya gitu. Cuman gue nggak bisa memastikan gitu. Tapi dari squad memang yang diturunkan Liverpool memang rotasi. Tapi nggak rotasi banget dong. Serotasi-rotasinya masih Jota. Iya, masih Endo. Masih Gomez, Chiesa, Elliot. masih Gomez, Elliot yang memang sering dimasukin dari of the best gitu ya, di menit 60 lah ya, gitu dan sering main gitu. Bahkan Kwanzaa pun sering main. Iya. Jadi menurut gue nggak ada alasan untuk kalah sih. Nggak ada alasan untuk kalah. Dan ini benar-benar sesuatu yang memalukan lah bisa dibilang. Iya, ini memalukan. Kalah dengan unggulan Champions League, unggulan Premier League, unggul berapa poin dari peringkat 2 Champions League cuma kalah sekali atau seri sekali tuh. Tiba-tiba kalah sama tim promosi. Ya menurut gue sih bahayanya ya. Ini mungkin mikro gitu, tapi buat gue bahayanya adalah mungkin ekspektasi pemainnya yang awalnya dengan Arne Slot nggak pengen apa-apa, cuma pengen ngebangun tim baru dengan posisi kayak gini, bohong kalau nggak terbesit di kepala dia untuk treble. Ya benar. Bohong kalau nggak terbesit di kepala dia untuk treble. Makanya kita perlebar sedikit sampai nanti kita fokus bahas match dan yang terjadi. Fans United kor-kor dong. Kencang. Memang treble bukan untuk semua pihak. Katanya gitu dong. Tinggi lagi tuh fans MU tuh. Nah itu yang gue lucu adalah lu kenapa gini, Liverpool kalah di Carabao, Liverpool kalah di FA, Liverpool kalah di Champions League, dia tetap lebih bagus dari MU musim ini aja. The point is iya, gak ada urusan gitu loh. Ini lu fokus dan nikmatin aja emang tim lu lagi di bawah deh. Daripada walaupun memang dipantik ya. Memang dipantik. Kita bahas lagi nih pemantiknya nih di Indonesia apa nih yang bikin fanbase bertengkar. Ya itu aja. Provokator-provokator yang menurut gue agak hiperbola kayak gitu ya. Tapi ya buat gue serunya sepak bola kan kayak gitu kan. Bentuk ekspresinya bebas, gak ada batasan. Tapi ya buat gue sih kalau lu
udah mantik terus lu dipantik balik ya kan? Ya lu nya jangan ikut mawar. Ya kalau ini kan Jangan semua mawar. ya si United fokusnya juga ya dia mah nanggepin aja. Tai lagi emang tuh tukang goreng tuh disuruh take down. Iya, aja disuruh take down dia makin digoreng lah sama dia. Masalahnya lu akun ngelawan sosok gitu, ngelawan orang yang ya buat gue sih MU mending emang udah cabut, udah keluar dari peta persaingan dimanapun. Jadi ya buat gue kalau Liverpool sih ini pasti banyak fans Liverpool nggak setuju. Tapi gue bilang kekalahan di FA ini kecil atau besar berdampak. Kecil atau besar akan berdampak ke sisa musim Liverpool. Iya, gue ini unpopular opinion ya, tapi gue bilang akan berdampak karena semangat treble itu udah pupus dan tinggi banget, gue yakin sih ngelihat dalam hati ya, dalam hati. Ya, dibilang cuman ya itu kadang nggak realistis karena kalau kita tahu lapis squadnya memang belum memadai buat treble gitu. Kecuali dia kalah sama Aston Villa, kalah sama Tottenham atau ya di Premier League lah. Ini kalah sama tim championship promosi ya akan jadi shock terapi juga untuk Liverpool gitu yang kayak mungkin faktor meremehkannya ada ya di Liverpool kayak udahlah kita pasti menang, performa lagi bagus dan lain-lain, tapi ya buat gue sih tetap akan ada dampaknya. Akan tetap berdampak kecil atau besar. Tapi gue menarik gini tuh. Ini gue ngambil contoh kasus saja ya. Nggak ada hubungannya, cuman gue ngeliat kayak menarik buat jadi bahan diskusi. Kemarin atau beberapa hari lalu tuh Persib abis ngelawan Semarang apa 1-0. 1-0 menang. Dan itu yang turun pemain pelapis tuh. Yang turun pemain pelapis. Dia berhasil menang 1-0. Orang-orang di media sosial bilang kalaupun nanti Persib, sekarang kan ada di puncak klasemen, berjarak 9 poin clear kalau nggak salah. Persija kalah lawan Dewa, 9 poin clear kalau gue nggak salah. Kalau Persib musim ini juara, yang harus diapresiasi juga adalah pemain lapis. Karena ketika waktunya dia bermain atau pemain inti berhalangan, para pemain lapis itu mampu step up dan menunjukkan tetap membawa Persib berada di jalur yang sama. Tapi ini kalau kita tarik lagi ke Liverpool, berarti ini nggak ditunjukkan sama pemain lapis Liverpool kan, Dok? Iya, menurut gue sih pemain dengan nama besar lapis Liverpool yang cukup oke buat gue, Endo, Gomez yang udah malang melintang, Diaz, Jota, Chiesa yang udah jadi juara Euro dengan Italia, jadi dan belakangan bagus juga loh. Iya gitu loh. Jadi bahkan Kwanza yang udah sering dipasang ya kan. Simikas sering banget dimainin dan itu buat gue nggak ada no excuse lah buat kalah, nggak ada. Jadi ya buat gue Liverpool balik lagi harus mawas diri kalau ternyata rotasi nggak bisa 10 tukar 10 gitu. Ya lu setengah di rotasi, setengah enggak, lebih ganti-gantian. Arne Slot lebih bijak lah gitu. Ini yang harus didengarkan Hansi Flick juga gitu. Berlaku buat Hansi Flick. Karena mirip ini berdua tuh ekstrim. Aliran rotasinya ekstremis dia dia percaya sama sistemnya. Satu sisi bagus tapi satu sisi ya berdampak untungnya di FA Cup. Walaupun gue yakin di Champions League Arsenal nggak akan berani kayak gini. Enggak. Tapi kan disayangkan harusnya bisa sapu bersih. Jadi peluang treble ada dan tapi itu jadi hilang. yang bikin bahaya adalah bisa bikin drop semangat Liverpool. Walaupun enggak ya udah ini FA doang tapi hati kecil ada lah. Hati kecil ada pasti. Salah kayak aduh harusnya gue yang main. Kalau gue yang main gue bisa menutup karir sama treble nih. Gakpo ngomong gue bisa cetak gol nih di posisi ini. Ya pasti ada lagi gitu. Setuju. Iya karena kalau gue ngelihat sebenarnya nama-nama ini bukan nama-nama yang ya memang kalau let's say kita bisa bilang kalau di EPL Gomez, Simikas, Endo terlalu banyak lucunya lah gitu. Cuman kan selucu-lucunya mereka kalau udah ketemu tim yang di bawah kastanya seharusnya tetap bisa menunjukkan bahwa dia adalah pemain bahkan level teratas gitu ketika Liverpool lawan Wolves, lawan Southampton itu mereka juga sering dikasih kesempatan bukan yang memang bener-bener dari cadangan, kadang dikasih starting, bahkan Curtis Jones kadang dikasih starting. Gua kan udah lumayan starting. Jadi buat gua kekalahan Liverpool ya cukup memalukan lah. Itu ya kan. Udah nggak bisa dipungkiri mau alasan. Ya tapi kita peringkat 1 ya, tapi lu kalah sama Plymouth ya itu kocak aja, lucu aja. Oke, kalau gitu gimana menurut teman-teman soal kekalahan Liverpool ini? Pastinya tentu saja ini jadi sebuah
ya batu sandungan yang bakal mempengaruhi. Tadi benar Nando bilang kecil atau besar mempengaruhi ke depannya lah. Mungkin kecil ya mungkin. Cuman tetap aja ada hasrat treble yang gagal terlaksana dengan baik itu kan tetap aja sebuah apa ya? Ada ke noda. Jengkel. Noda kecil yang mengganggu gitu. Walaupun nanti Liverpool menang Champions kayak atau menang EPL kayak, tapi tetap walaupun akan dilupakan. Tapi yang mungkin akan diingat kayak harusnya bisa treble nih. Iya. Harusnya bisa treble tapi ya Kemon Reds ya lah. Karena pokoknya. ya bisa dibongkar yang pernah treble kan cuma MU kan. Di Liverpool. daratan Britania Raya. Iya, Arsenal nggak pernah, juara Champions nggak pernah. Chelsea nggak pernah, City benar itu. City. Bahkan malah tim baru yang City. yang dibeli Raja Arab iya. bisa treble itu memalukan untuk tim-tim besar lama juga sih. Tim besar lama harus tensin Iya. ini. Dan untungnya MU udah treble karena gengsi Manchester kan di situ. Iya. Oke, teman-teman, udah 10 menit ya, Ji. Oke. Kalau gitu sampai bertemu lagi di obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.